واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كما برأت وانسبا بلمس راحته وأطلقت ساربا من ربقة اللمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى هذا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل البيت ولمن في بيت من ثم إلى روح مؤلف هذه الكتاب تعليم تعليم Syekh Burhanuddin Az-Zarruji Wasaina al-Qalam Syekh Muassis Nahdlatul Ulama Susun Fi Haji Hasim Asy'ari wa Fi Haji Muhammad Rasulullah wa Fi Haji Bisri Samsul wa Fi Haji Maskan Lasam wa Fi Maskan wa usulihim wa furuhim wa lisilsilatihim wal akhiranhum Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya kafiyal muhimmat Allahumma ya dafi'al bariyat Allahumma ya rafi'an darajat Allahumma ya syafi'al amrad Allahumma ya mujibad da'wat Allahumma ya arhamar rahimin al-fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihil mu'minin wa bil wasilati ruhil amin Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi 'atini wa habbataka wa ma'rifataka wa 'atini wa fa'abada. Hadirin jamaah Masjid Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat, kudrat dan Allah Subhanahu wa taala kita masih dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ta'lim setelah kita bersama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita dari awal sampai akhir mendapatkan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap terlimpah curahkan pada paduka alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'un tabi'in, para aulia Allah dan para pengikutnya. Tak lupa juga semoga terlimpah curah pada kita selaku umatnya yang masih tetap setia istiqomah menjalankan risalahnya, menjalankan ajarannya sekuat tenaga kita, sekemampuan kita menghidup-hidupkan sunnahnya. Dan salah satu sunnahnya adalah majelis ta'lim, majelis zikir. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan rutinitas kita di malam Sabtu ya. Kedua yaitu kajian kitab Ta'limut Ta'lim ya. Mudah-mudahan bil barokah kita di bulan masih di bulan Rajab, bil barokah dengan silaturahim kita, bil barokah dengan duduknya di majelis ilmu ya, bil barokah kita juga i'tikaf di masjid. Semoga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat, segala niat baik kita, cita-cita kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, putra-putri anak keturunan kita jadikan putra-putri anak keturunan yang saleh dan salehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kitab Ta'limut Ta'lim masih di bab ya, faslun fi ta'limil ilmi wa ahlihi. Itu pasal yang menjelaskan tentang ta'limil ilmi wa ahlihi, menghormati, mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Halaman 14 ya. Halaman 14 ya kan, itunya kitabnya itu dibuka. Wa min tauqirihi ya. Itu di situ ya, di hampir tengah-tengah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min tauqirihi. Kemarin kita masih membahas tentang memuliakan atau mengagungkan, menghormati muallim, guru ya. Sehingga seorang santri, seorang peserta didik, seorang murid itu harus bagaimana caranya kita melakukan hal-hal yang disenangi oleh guru kita. Nah, itu ya. Kemarin yang terakhir gitu kan, bulan yang lalu gitu ya. Annahu yatlubu ridahu gitu ya. Jadi seorang santri, seorang murid, seorang peserta didik sesungguhnya yatlubu ridahu, yaitu mencari ridhonya dari guru. Artinya bagaimana caranya kita sebagai murid, sebagai santri, sebagai pencari ilmu ya, supaya guru kita senang gitu ya, menyenangkan hati guru kita. Jangan sampai menyakiti hati guru kita. Wa yajtanibu sukhtahu, dan kita ini harus meninggalkan, menjauhi sukhtahu, murkanya dari guru. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu kemarin terakhir. Sampai terakhir. Ya. Itu seorang santri, sikap seorang santri harus begitu. Ya. Wa min tauqirihi, dan termasuk memuliakan seorang guru dan termasuk menghormati, mengagungkan seorang guru, tauqiru auladihi, yaitu memuliakan, menghormati, ya, mengagungkan auladihi, putranya, putra-putranya guru, anak-anaknya guru. Nah, jadi anak guru itu harus dimuliakan. Ya, itu bentuk dari kita memuliakan guru. Ketika kita memuliakan anak-anaknya,
menghormati anak-anaknya berarti kita sedang menghormati gurunya gitu. Ya. Ini ya. Jadi bukan hanya kita hormat kepada gurunya saja, sampai kepada putra-putrinya. Ya. Jadi kalau guru kita punya putra-putri, punya anak banyak, ya kita harus hormati semuanya. Gitu ya. Itu sebagai apa? Sebagai bentuk penghormatan kita kepada guru kita. Saking apa? Saking mulianya ilmu, saking mahalnya ilmu. Karena ilmu adalah salah satu yang menjadikan kita manusia menjadi utama daripada makhluk yang lainnya. Gara-gara ilmu inilah kita manusia menjadi mulia, menjadi lebih utama daripada makhluk yang lainnya. Bahkan ketika pada saat penciptaan khalifah ya di muka bumi ini, Adam alaihi salam ya, malaikat pada saat itu ya disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Kenapa? Salah satunya bahwa Nabi Adam manusia dan manusia diberikan ilmu. Salah satu penyebab gitu ya bahwa manusia lebih utama daripada makhluk yang lainnya yaitu dengan ilmu. Sehingga orang yang memberikan ilmu kepada kita karena ilmunya itu yang membuat kita lebih utama gitu ya, mendapatkan kemuliaan, maka yang memberikan ilmu, yang memberikan kemuliaan untuk kita, maka kita hormatilah guru. Dan termasuk menghormati anak-anaknya guru. Waman dan orang yata'allaku bihi, juga menghormati orang-orang yata'allaku bihi yang ada hubungannya dengan guru kita. Nah, orang-orang yang ada hubungan dengan guru kita siapa? Tuh, yang ada hubungannya. Misalnya pembantunya yang suka khidmat kepada gurunya, kita harus hormatin. Gitu, ya. Kalau misalnya di pesantren itu ada yang suka bantu-bantu apa gitu ya, bawain sendalnya atau asisten pribadinya dari gurunya, itu juga termasuk kita harus hormati beliau, gitu ya. Orang-orang yang ada hubungannya dengan guru kita, saudara-saudara guru kita, ya kita sama-sama harus memuliakannya, gitu ya. Itu ya. Karena tadi supaya apa? Kita memuliakan guru supaya ilmu kita berkah. Jadi kalau kita ingin ilmu berkah, punya ilmu berkah, maka kita harus menghormati guru kita. Ya, menghormati guru kita berarti harus menghormati anak-anaknya juga. Harus menghormati orang-orang yang ada kaitannya, ada hubungannya dengan guru kita, supaya ilmu kita berkah. Ada sebuah keterangan, ya, man hasunat khidmatuhu wajabat karomatuhu. Siapa orang man hasunat, siapa orang yang paling baik khidmatuhu, hidmahnya, melayaninya kepada guru, wajabat maka wajib, ya, wajabat karomatuhu maka wajib pada orang yang tadi, orang yang khidmat kepada gurunya, karomatuhu kemuliaannya. Kemuliaan dari guru, karomah guru akan turun kepada orang-orang yang mau khidmat, yang mau melayani kepada gurunya, yang mau ta'lim kepada gurunya, yang mau hormat kepada gurunya. Inilah teori atau teknik ya menuntut ilmu zaman dulu gitu ya, kitab ta'lim ini. Maka kita harus ta'lim. Bagaimana menjadi tradisi di sebuah pesantren, ya, bagaimana ta'limnya seorang murid kepada guru, sampai kalau santri Jawa Barat sama santri Jawa Tengah, Jawa Timur beda, Pak. Ya, kalau santri Jawa Tengah sama Jawa Timur itu sampai ngesot, ya, itu sudah tradisi, itu sampai ngesot. Ya, itu saking apa? Saking mulianya ilmu, gitu ya. Terus ada yang ngasih amplop, bukan amplopnya aja, ada uangnya gitu kan.
ngasih amplop ke guru, wah itu mah guru ingin ini dan sebagainya, itu bukan sodakoh kalau ke guru mah, ya bukan sodakoh ke guru itu, ya ke guru itu mengambil kemuliaan. Jadi kalau kita ngasih ke guru itu bukan sodakoh, atau guru fakir miskin kalau dikasih sodakoh mah, ya menghina guru kita kalau kita sodakoh kepada guru. Makanya silahkan ya, di itu Buya Yahya tidak nerima tuh, ya Buya Yahya tidak nerima ada yang sodakoh atau itu nggak nerima untuknya gitu ya. Tapi infak beda lagi ya. Nah, ini sodakoh gitu ya. Ke guru mah itu nyebutnya mengambil kemuliaan. Tadi ketika kita hormat kepada guru, maka kita akan mendapatkan kemuliaan dari seorang guru. Wa kana ustadzuna, dan ada ustadzuna, guru kami. Siapa? Syekhul Islam Burhanuddin, yaitu Syekh Islam Burhanuddin Shahibul Hidayati, yaitu pemilik kitab Al-Hidayah. Jadi Syekh Islam Burhanuddin ya, pemilik kitab Al-Hidayah ini yahki, ia menceritakan, beliau menceritakan, bercerita nih Syekh Islam Burhanuddin ya, anna wahidan, ya sesungguhnya ada seorang min kibari aimatil Bukhara, ya dari imam besar di Bukhara, di sana Bukhara ya, daerah Uzbekistan sana lah gitu ya, Asia Tengah. Nah, ada seorang imam besar ya di Bukhara, kana yajlisu, terus si imam besar ini duduk majlis al-darsi, dalam sebuah majlis pengajian. Imam besar duduk di dalam majlis pengajiannya sedang ngajar gitu ya. Wa kana yakumu fi kholalil darsi, terus si guru tersebut, si imam besar di Bukhara ini, dia berdiri di tengah-tengah pengajian itu, ahyanan beberapa waktu. Jadi kadang-kadang dia berdiri terus duduk gitu ya. Itu si imam ya, besar dari Bukhara itu, di tengah-tengah pengajiannya berdiri terus duduk lagi ya. Fasa'alu, maka mereka bertanya anhu, kepada imam tersebut ya, bertanya kenapa gitu, dia itu berdiri duduk lagi, berdiri duduk lagi ketika dia sedang melaksanakan pengajiannya. Wa yaqulu, dan menjawab imam besar dari Bukhara itu, inna bna ustadi, sesungguhnya anak guruku, yal'abu si bayani fis sakati, yal'abu bermain ya, ma'asi biyani bersama teman-temannya ya. Jadi bersama dengan teman-temannya, si anak gurunya itu sedang main di halaman majelis itu, sedang main gitu ya. Faida ra'aituhu, maka ketika aku melihatnya, jadi si guru, si imam itu sedang ngajar ngaji, lihat anak gurunya sedang main, ketika lihat dia berdiri gitu ya. Aku berdiri lahu ta'diman li ustadi, karena dia merasa ta'dim, untuk menghormati gurunya. Ini anaknya guru sedang main, bukan lagi datang ke majelisnya. Anak gurunya sedang main di halaman gitu ya, sama teman-temannya. Imam besar dari Bukhara ini lihat, dari duduk dia berdiri, ketika lihat anak gurunya dia berdiri, gak kelihatan duduk lagi gitu ya. Kenapa? Lahu ta'diman li ustadi, karenanya ta'diman li ustadi, yang menghormati, mengagungkan, memuliakan kepada gurunya. Cerita Syekh Burhanuddin ya, pengarang kitab ini bercerita, ada seorang imam saking memuliakan gurunya, anaknya sedang bermain, kelihatan juga dia ketika ngajar ngaji berdiri untuk menghormati anak gurunya gitu ya.
Wal qadil imamu Fakhruddin Arsabandi. Nah, ini ada seorang qadi, yaitu Imam Fakhruddin orang Arsabandi. Kana roisa aimati. Nah, dia ini adalah seorang pemimpin dari para imam di Marwa, di kota Marwa. Nah, ini pimpinan para imam di kota Marwa. Nah, Imam Fakhruddin Arsabandi. Nah, ya. Wa kana sultanu. Nah, dan ada ya seorang raja, seorang penguasa yahtarimuhu. Nah, gitu ya. Dia memuliakannya. Ya. Goyatal ihtirami, dengan sangat memuliakan. Ya, jadi penguasa itu sangat memuliakannya. Ya. Wa kana yaqulu, dan ada yaqulu, ia berkata, innama sesungguhnya wajadtu, aku mendapati hadal manusiba, ini kedudukan. Jadi seorang sultan tadi, seorang raja tadi, penguasa tadi, yahtaribuhu, ya, memuliakan tadi imam, ya, para pemimpin, para imam dari para pemimpin di kota Marwa. Si sultan ini memuliakannya. Ya, dia berkata nih, si sultan ini, ya, sesungguhnya aku jadi sultan ini, jadi penguasa ini, gitu ya, bihurmatil ustadi, yaitu dengan memuliakan gurunya, gitu. Si penguasa tadi, ya, dia memuliakan gurunya, langsung berkata gitu ya. Fa ini, maka sesungguhnya aku kuntu, saya ada, akhdumu ustadi, ya, melayani guruku. Ya. Jadi melayani gurunya, khidmat tadi. Maka kemuliaan, keutamaan dari guru akan terlimpah kepada murid-muridnya. Makanya kalau kita ingin berkah, khidmat, ya, khidmat, ya, melayani pada guru, insya Allah, ya, ilmu kita biar sedikit, tapi berkah, manfaat. Al-Qadiyal Imama Aba Yazidin Ad-Dabusi. Qadi, seorang qadi, yaitu Imam Aba Yazid Ad-Dabusi, ya. Wa kuntu, dan aku ada, akhdumuhu, melayani guru, melayani nih, ya. Wa atbahu, yaitu dengan memasak ta'amahu, makanannya. Beda lagi dengan siapa? Imam Aba Yazid Ad-Dabusi. Beliau mah khidmat ke gurunya itu adalah memasak makanan gurunya di dapur. Ada, kalau di pesantren itu tukang masaknya ada, gitu ya, tukang masaknya, hikmat masak di dapur, ngaji mah kadang kagak, gitu ya. Tapi beres keluar dari pesantrennya bisa ngaji kadang, gitu. Kenapa? Itu hikmat, ya, melayani gurunya. Begitulah, ya, luar biasa, karena ilmu yang memasukkan ilmu, ya, ke dalam dada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu kewenangan Allah, gitu. Mau gimana caranya Allah mau memahamkan orang, ya, itu seperti itu. Jadi tukang masaknya tuh, ya, Abu Yazid, khidmat aja jadi tukang masaknya guru, gitu ya. Insya Allah berkah ilmunya. Wala aqulu minhu syai'a. Tukang masak, ya, tukang menyiapkan makanan gurunya, wala aqulu, tapi dia nggak makan, minhu, darinya, syai'an, sesuatu. Masakin tapi nggak pernah makan. Atau kalau guru nggak makan, dia belum makan. Kalau guru belum ngasih nawarin, belum makan. Itu hikmat juga, adab. Ya, kalau kita ngeriung sama gurunya belum makan, jangan duluan makan, gitu.
Kalau gurunya sudah makan, baru kita makan. Nah itu hikmat juga gitu ya. Ya. Wala aku lumin husyai'a, gitu ya. Masak makanan, tapi dia nggak makan dulu gitu ya sesuatu. Nah kalau gurunya nyuruh baru begitu. Santri mah gitu ya, santri itu seperti itu hikmat kepada gurunya. Nah, ini cerita-cerita tentang bagaimana hikmat ya menghormati gurunya. Itu. Wa kana syekhul imamul ajallu ya. Dan ada seorang syekh imam yang mulia Samsul A'immah. Nah, namanya Samsul A'immah Al-Halwani. Nah, qad kana sungguh ada ia kharaja keluar. Nah, jadi ada imam yang mulia Samsul A'immah Al-Halwani. Nah, dia keluar min Bukhara, dari kota Bukhara dia keluar. Wasakana dan ia menetapi ba'dil qura. Nah, ya, kemudian dia itu menetap, dia pergi dari kota Bukhara. Ya, imam yang mulia ini Samsul A'immah Al-Halwani pergi dari kota Bukhara menetap di sebuah desa. Nah, di sebagian desa. Ayaman satu ketika ya, li hadisatin karena ada kejadian waqa'at yang terjadi waqad zaratku. Sungguh ia menziarahinya ya. Talamiduhu murid-muridnya. Jadi murid-murid dari imam ya Samsul A'immah Al-Halwani ini murid-muridnya mendengar imamnya pergi dari kota Bukhara terus menetap di sebuah desa. Nah, murid-muridnya itu menziarahinya. Jadi gurunya ghairu sayhil imami, kecuali Syekh Imam Syamsil A'immah. Oh, kecuali nih Syekh Imam Syamsi A'immah Al-Qadi. Ya. Jadi tidak ziarah nih Abi Bakrin Zaronji. Nah, namanya siapa? Abi Bakar Az-Zaronji. Nah, jadi ini mah dia enggak ziarah ke gurunya gitu. Nah, si muridnya enggak ziarah, padahal tahu si gurunya sudah menetap di sebuah desa. Nah, ini muridnya ini enggak ziarah, namanya ya Al-Qadi Abi Bakar Az-Zaronji. Faqala lahu. Nah, maka dia berkata kepadanya, hina laqiyahu ya. Kenapa ketika dia bertemu ya, lima dalam tazurni. Nah, kenapa kamu tidak menziarahi gurumu gitu. Tadi si ini ya Abi Bakar Az-Zaronji ini kenapa enggak menziarahi gurumu gitu, ya. Faqala maka menjawab, kuntu masgulan, aku ini sibuk. Jadi sibuk nih Abi Bakar Az-Zaronji ini sibuk kenapa? Bihidmatil walidata. Dia sibuk melayani ibunya. Sehingga dia tidak bisa ziarah kepada gurunya, mengunjungi gurunya. Qala maka dia berkata, saya imam ini ya, turzakul umroh, kamu akan diberi rezeki umur. Jadi dikasih panjang umur. Itu si imam ini nih Abi Bakar Az-Zaronji ini. Wala turzaku orauna qadarsi, tetapi kamu tidak akan diberi kesenangan, kenikmatan manisnya dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Karena gara-gara tidak menziarahi, tidak mengunjungi gurunya. Padahal ada alasannya. Alasannya apa? Sibuk melayani ibunya, gitu ya. Dia tidak akan merasakan nikmatnya dalam belajar.
Wa kana kadzalika, dan ada seperti itu kejadiannya. Ya, fa innahu, maka sesungguhnya kana yaskunu, si orang yang tadi yang tidak ziarah, tidak mengunjungi gurunya, ya, fi aksari auqatihi, di dalam waktu yang lama, fil qura, di sebuah desa. Dia ada di sebuah desa, panjang umur gitu ya. Walam yantazim lahud darsu, tetapi dia tidak pernah merasakan kenikmatan dalam belajar. Faman ta'adza, maka siapa orang yang tersakiti, minhu darinya, ustadzuhu gurunya, yuhramu dihalangi, barokatal ilmi, berkahnya ilmu. Makanya hati-hati, jangan menyakiti hati guru. Makanya kalau bapak punya anak terus belajar di seorang guru misalnya, ya, mau mindahin itu anaknya, jangan langsung mindahin, harus izin dulu. Dari guru ini, saya mau pindah ke guru itu, izin dulu nih Pak Ustadz, ini anak saya susah ngajinya di sini, kejauhan atau gimana, saya mau pindahin di sono, izin dulu, ya gitu. Insya Allah nanti berkah. Ini jangan sampai tersakiti hatinya. Karena apa? Bahwa barokahnya ilmu itu terhalang oleh sakit hatinya guru. Maka orang tua itu kan, ada orang tua nasab kita, ya, orang tua yang melahirkan kita. Kalau orang tua kita yang melahirkan mah, itu mah pasti sayang pada kita sebagai anaknya, gitu ya. Kita salah juga masih suka dibelain orang tua nasab mah, orang tua darah kita mah, ya. Tapi yang hati-hati satu, orang tua istri kita, mertua, itu harus hati-hati karena tidak seapa dengan kita, ya. Kita terkait dengan istri kita, itu jadi orang tua juga, hati-hati sama mertua. Kalau sakit hati gawat gitu, ya. Nanti dicoret dari daftar ahli waris nanti gitu. Ya, mertua kita hati-hati. Dan yang kedua adalah guru. Karena itu, ya. Wala yantafi'u, dan tidak akan bermanfaat bihi dengan ilmu, illa qalila, kecuali sedikit. Ilmunya jadi tidak manfaat kecuali sedikit. Gara-gara apa? Gara-gara tidak bisa menghormati guru, bahkan gurunya bisa tersakiti. Maka bagaimana caranya kita, seorang santri, seorang pendidik, seorang anak didik, peserta didik, ya, murid, jangan sampai menyakiti lah gitu, ya, guru kita. Cari cara untuk menjauhi apa yang gak disenangi oleh guru kita itu, kita jauhi gitu, ya, jangan kita lakukan gitu. Supaya tadi kalau guru kita tersakiti, maka yuhramu, akan dihalangi, ya, barokatal ilmi, berkahnya ilmu, wala yantafi'u, dan tidak bermanfaatnya ilmu kecuali sedikit. Ada sebuah syair ini, ya, innal muallima, sesungguhnya guru, wat tabiba, dan dokter, kilahuma, keduanya, la yansohani, tidak menasehati, idza huma, ketika keduanya, guru dan dokter ini, lam yukroma, tidak dihormati. Jadi tidak akan pernah dinasehati itu. Kita kalau menghadapi seorang guru atau dokter juga, kalau kita nggak menghormatin dokter, sama dokter pasti tidak akan tidak akan dilayani lah itu sama dokter. Kalau kita tidak mau menghormati dokter, Pak dokter, saya sakit ini, cuek aja, ya, nggak mau, nggak hormat gitu kan. Ya, fasbir, maka bersabarlah tuh. Kalau ketika kita tidak mau menghormati
guru atau dokter, maka bersabarlah. Lidaika, pada penyakitmu, in jafauta, jika kamu acuh. Tobi baha, dokter kamu, dokternya. Jadi sabar. Kalau kamu acuh, cuek, tidak hormat kepada dokter gitu ya, maka sabarlah penyakitmu, maka tidak akan ya misalnya diiniin sama dokternya. Wakona, ya wakona, dan terimalah bijahlika, dengan kebodohanmu, ya in jafauta, jika kamu acuh, muallima, kepada guru, gitu. Jadi kalau bodoh, itu ya terima. Karena apa? Karena acuh terhadap gurunya. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ya harus bisa lah ya menghormati guru kita ya. Wahukia, dan diceritakan anal khalifata, bahwa seorang khalifah, siapa? Harun ar-Rasyid. Nah, ya pernah ya, zaman Abbasiyah ini ya, Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini ba'atsa ibnahu, mengutus anaknya. Ini seorang khalifah dulu, seorang raja nih. Ya, Harun ar-Rasyid khalifah nih zaman Abbasiyah. Ya. Mengutus anaknya ila Asmu'i, kepada seorang guru ya, yaitu Al-Asmu'i namanya. Liyu'allimahul ilma, yang mana anaknya ini untuk Al-Asmu'i ini ya, untuk mengajari al-ilma, ilmu, wal adaba, dan adab. Seorang anak khalifah suruh belajar ya ilmu kepada ulama Al-Asmu'i. Faro'ahu, maka Harun ar-Rasyid ini melihat yauman, suatu ketika, satu hari, yatawaddu'u, ia berwudu. Siapa? Al-Asmu'i, guru anaknya itu wudu ya, melihat guru anaknya itu sedang wudu. Wa yagsilu rijlahu, gurunya itu sedang membasuh kakinya sendiri ya. Kemudian wabnul khalifati, dan melihat anaknya yasubul ma'a ala rizlihi, mengalirkan air kepada kakinya sendiri. Gitu. Jadi lihat anaknya wudunya sedang berwudu sendiri gitu. Anaknya ini muridnya sedang wudu juga sendiri gitu ya. Fa'ataba, maka ya menegur siapa? Al-Khalifatu, Khalifah Harun ar-Rasyid ini, Al-Asmu'iyya, kepada gurunya, kepada guru anaknya, ditegur tuh guru anaknya. Fidzalika, dalam hal itu, kejadian itu ditegur tuh oleh Harun ar-Rasyid kepada guru muridnya. Faqala, maka dia berkata, innama ba'atsuhu, sesungguhnya kamu gitu ya, disuruh gitu ya, untuk kepada kamu gitu ya. Jadi sesungguhnya anakku ini kepadamu itu litu'allimahu, untuk mengajarinya, wa tu'addibahu, dan untuk mendidik akhlaknya gitu. Jadi si anak ini kenapa diem aja lihat gurunya sedang berwudu sendirian gitu, terusnya dilayani, butuh apa dulu. Ini mah acuh kepada gurunya, langsung ditegur itu gurunya ya. Anak saya ini supaya dididik ya,
supaya belajar gitu dan supaya belajar adab gitunya. Falimada, maka kenapa lam ta'murhu? Kamu tidak menyuruhnya. Biaya subbal ma'a, dengan mengalirkan air tadi, ya. Biihda yadaihi, dengan tangannya. Kenapa anaknya nggak disuruh aja karena itu untuk melayani gurunya. Waya gesila bil ukhra rijlaka, dan membasuh yang satunya lagi. Jadi gurunya mah dilayani harusnya gitu maksudnya. Nah, inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah yang mana menjadi pelajaran bagi kita ya, untuk anak kita gitu ya yang sedang menuntut ilmu. Sampaikan kalau pingin ilmu kita bermanfaat meskipun sedikit ya, bagaimana caranya kita berkhidmat, bagaimana caranya kita memuliakan, menghormati guru-guru kita ya. Semoga kita yang hadir di sini menjadi murid-murid yang berbakti, murid-murid yang bisa menghormati gurunya, sehingga ilmu-ilmu dari guru kita barokah karomahnya, kemuliaannya, berkahnya terlimpah kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.